Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema tentang peran sholat dan peran zakat sebagai bentuk dari tazkiyah, penjernihan, pembersihan. Ada satu buku yaitu pengantar lengkap zakat kontemporer yang bisa Anda rujuk, yang terkait tentang zakat, seluk-beluk semua zakat bisa Anda baca di buku saya, pengantar lengkap zakat kontemporer ini. Bicara tentang sholat dan zakat, kalau kita bicara di Al-Quran, kata zakat itu disebutkan sebanyak 32 kali. Namun yang berarti zakat, membayar zakat itu disebutkan 30 kali. Karena yang 2 kali itu tidak bicara tentang membayar zakat, tapi arti yang lain. Dari 30 kali ayat yang berkaitan tentang pembayaran zakat, ternyata 28 kali ayat terkait tentang zakat itu selalu bersamaan dengan kewajiban sholat. Salah satunya bisa kita baca dalam surah Al-Baqarah, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam surah Al-Mu'minun itu disebutkan agak pisah, bukan satu ayat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di hadis juga sering sekali Rasulullah SAW menyebutkan zakat dan sholat ini bersamaan. Salah satunya bisa kita baca dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Yaitu Rasulullah SAW ketika membaiat seorang sahabat, beliau mengatakan, baya'tu Rasulullah ala iqamatis sholat wa ita'iz zakah. Saya berbaiat kepada Rasulullah SAW, salah satunya adalah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Karena itulah para jamaah yang saya hormati, Imam Asy-Sya'rawi mengatakan orang mukmin itu tidak cukup baik secara vertikal kepada Allah yang direpresentasikan dengan sholat. Tapi seorang mukmin itu harus punya ihsan, punya kebaikan kepada sesama manusia yang direpresentasikan dengan zakat. Jadi sholat adalah kebaikan kita, ihsan kita kepada Allah, dan sholat zakat itu adalah ihsan kita kepada sesama manusia. Bicara tentang konsep tazkiyah, maka sholat itu ibarat kita tazkiyatun nafas, menjernihkan hati kita, menjernihkan tubuh kita. Makanya sholat itu kata Al-Quran, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Ini bicara tentang sholat. Tapi yang namanya zakat itu adalah tazkiyatul mal, menjernihkan, membersihkan harta kita dari hal-hal yang syubhat. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan, umirtum biqamis shalah wa itaiz zakah wa man lam yuzakki fala shalatah. Kalian di Al-Quran selalu diperintahkan salat dan zakat. Karena itulah orang yang salat tapi tidak bayar zakat, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, karena itulah dalam Al-Quran kecaman, ancaman bagi orang yang tidak bayar zakat itu sangat hebat sekali. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lakum sayutawwaquna ma bakhlu bihi yaumal qiyamah." Orang-orang yang kikir tidak mau membayar zakatnya, maka hartanya itu nanti akan dikalungkan menjadi ular yang akan menggigitnya selama dia masih dalam kuburan dan sampai di akhirat. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum." Orang-orang yang punya harta, punya emas, punya perak tapi tidak mau membayar zakatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak emasnya, peraknya itulah yang kemudian hartanya akan dijadikan setrika yang akan dibuat untuk menyetrika wajah, lambung, dan punggungnya. Maka para jamaah yang saya hormati, kalau kita pingin harta kita bersih, harta kita yang masuk ke tubuh kita itu bersih, ayo kita zakati. Namun yang perlu saya fahamkan adalah zakat itu tidak pernah membersihkan harta dari yang haram. Karena harta yang haram tidak bisa dizakati. Kewajiban harta haram adalah kembalikan kepada yang berhak, tidak selesai dengan dizakati. Karena enak kalau orang yang kemudian punya harta haram dizakati, koruptor akan mengatakan, tidak apa-apa saya korupsi. Karena nanti cukup saya zakati 10% pun tidak masalah. Karena zakat itu tidak akan pernah menghalalkan yang haram. Zakat kata ulama
tidak membersihkan harta dari yang haram, tapi membersihkan harta dari yang syubhat. Inilah yang dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarat tujar, innal bai'a yahdurhul harif wal lahu. Wahai pedagang-pedagang, orang dagang itu kadang-kadang omongannya tidak bisa dijaga. Kadang-kadang supaya laku, kemudian ditawarkan dengan penawaran-penawaran yang kadang-kadang ada dusta di dalamnya. Ada barang yang kurang baik dikatakan baik, ada barang yang tidak ada cacatnya dikatakan ada cacatnya. Karena itulah kata Rasulullah SAW, fashubuhu bis-shadaqah. Bersihkanlah itu syubhat-syubhat itu dengan zakat. Maka zakat itu membersihkan dari yang syubhat. Para jamaah yang saya hormati, zakat itu kalau boleh saya ibaratkan, zakat itu adalah kotoran. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan innama hiya ausakhun nas. Zakat itu adalah kotoran. Kotoran itu harus dikeluarkan. Kalau kita bisa makan, kita bisa minum, maka makanan dan minuman kita ada yang diproses menjadi darah, ada yang diproses menjadi oksigen, ada yang diproses menjadi energi. Tapi ada sisa-sisa yang kemudian menjadi kotoran. Kotoran ini harus dibuang. Kalau tidak dibuang, maka kotoran ini akan menjadi penyakit, bahkan akan menjadi penyakit yang akan menyebar ke seluruh tubuh kita. Maka begitu juga zakat. Orang kalau pingin tubuhnya sehat, maka kalau dia waktunya berak harus keluar. Waktunya kencing juga harus keluar. Begitu juga orang yang punya harta. Setiap rupiah yang masuk, setiap harta yang masuk ke dalam kita, perlu kita bersihkan supaya tidak menjadi penyakit. Inilah yang kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi, ma khalatatis shadaqah malan illa ahlakathu. Tidaklah harta itu tercampur dengan zakat. Zakatnya belum dikeluarkan, zakatnya belum ditunaikan, kecuali zakat yang menjadi kotoran inilah yang akan merusak harta tersebut. Maka para jamaah yang saya hormati, kalau Anda dan kita itu cinta kepada harta kita, sayang kepada harta kita, ayo selamatkan harta kita. Salah satu cara menyelamatkan harta kita dari kerusakan adalah ayo tunaikan zakatnya. Jangan sampai kita tidak menunaikan zakatnya. Para jamaah yang saya hormati, inilah kenapa salah satu azab Allah Subhanahu wa taala itu turun gara-gara banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani mengatakan, ma mana'a qaumun az-zakah illa btalahumullah bisinin. Tidaklah satu kaum, satu bangsa, satu daerah tidak membayar zakatnya, maka Allah akan menimpakan kepada mereka musim paceklik, kelaparan, gagal panen, dan bencana-bencana yang lain. Karena itulah Abu Bakar ketika ada kelompok yang tidak mau bayar zakat, beliau mengambilnya dengan paksa. Kenapa? Sebagaimana tubuh kita. Kalau ada kotoran tidak bisa keluar, harus dioperasi. Kalau kita bisa kencing, kemudian tidak bisa kencing, maka harus dioperasi, harus dikeluarkan secara paksa. Karena kotoran ini kalau tidak dikeluarkan secara paksa akan merusak kepada yang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, lam yamna' qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah seorang itu, kaum itu melihat yang kemudian tidak membayar zakatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikasih adab, tidak dikasih hujan, kecuali karena Allah murni sayang kepada hewan-hewan ternak. Walaulal bahaim lam yumtaru. Makanya cara kita sayang kepada harta kita, cinta kepada harta kita adalah dengan cara membayar zakatnya. Inilah yang dimaksud dengan hadis Baihaqi, idza addaita zakata malik faqad adhabta anka syarrah. Kalau kamu telah membayar zakat hartamu, berarti kamu telah menghilangkan keburukan, kejelekan, malapetaka yang ada pada hartamu. Maka ayo kita bersihkan harta kita dengan zakat, kita selamatkan harta kita dengan zakat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran dan kemampuan untuk membayar zakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.